Riders, apa kabar? Semoga Anda baik-baik saja. Ketemu lagi dengan saya Manut dan saya sudah ada bersama Yamaha WR 155. Kita akan coba lebih lama lagi berinteraksi sama motor trail terkecil dari Yamaha ini. Menarik karena dia punya tenaga yang paling besar di kelasnya dan dia menawarkan ada teknologi VVA di sini juga yang membuat tenaganya paling besar itu tadi. Dan dia harganya sebenarnya nggak terlalu murah ya, sekitar 36 jutaan di Jakarta on the road. Dan kita akan bahas tuntas, kita akan lihat lagi seperti apa yang ditawarkan oleh WR 155 ini. Jangan kemana-mana, ayo kita bahas satu persatu. Sebagai sebuah motor trail, dia didesain oleh Yamaha. Memang ini adalah trail yang paling kecil yang ada di Indonesia saat ini di Yamaha punya, karena ya memang dia cuma punya satu ya. Dan bobotnya 134 kg, itu nggak terlalu berat, tapi juga nggak terlalu ringan ya. Kalau dibandingkan sama special engine ya jelas mungkin di bawah 100 kg. Tapi 150 cc, 130 sekian kilogram ya dia masih cukup ringan. Tinggi joknya 888 mm. Secara spek memang dia tinggi. Lihat aja kalau saya berdiri di sebelah dia, tinggi saya 185 cm. Joknya ini masih ada di sekitar pinggul saya ya. Tapi kalau didudukin, dia akan turun seperti ini. Jadi di belakang ini setelan suspensinya, dia monoshock dan punya 5 setelan per beban. Anda bisa setel sesuai dengan keinginan. Ini adalah setelan kedua paling empuk, sehingga dia kalau didudukin, lihat, dia bagian belakangnya turun. Jadi Anda bisa sesuaikan. Sekarang kita coba lihat kalau ada teman saya yang tidak setinggi saya akan coba naik WR 155 ini. Nah, ini adalah Rehan, dan Rehan tingginya 165 cm. Dia duduk di atas WR 155 ini. Jelas akan balet, tapi dibanding sama dia berdiri tadi setelah didudukin, turun jauh ya, Han? Ya kan? Rehan beratnya 90. Jadi dia cukup banyak ambles di belakang ini. Apalagi kalau Anda masih dibikin satu setelan lagi yang paling empuk. Jadi buat riding harian pun pasti masih napak ya, walaupun sedikit balet ya, Han ya. Iya. No problem. Jadi masih bisa menghandle motor dengan baik. Komposisi ini didapat dari suspensinya. Suspensi depan dia masih pakai shock breaker teleskopik. Yang nggak kelihatan karena di depan ini dikasih cover ya. Bagus untuk menghindari dia dari debu. Dan teleskopiknya cukup besar, 41 mm. Dia membuat kaki-kakinya cukup jenjang. Di bawahnya juga ground clearance-nya cukup lega. Dan kaki-kakinya juga bagus. Dia menggunakan pelek depan 21 inci dengan lebar 1,6 inci. Dia dipadu sama ban IRC Trails GP21F. Di depan itu si bensinnya 2,75 strip 21, jadi dia tidak terlalu lebar. Kalau di belakang dia pakai pelek 18 inci dengan lebar 2,15 dan dipadu sama ban yang sama tipenya, itu dimensinya 4,15 ring 18. Jadi kaki-kakinya cukup jenjang dan pasti enak dibawa buat terabasan. Tapi nanti kita kayaknya banyakan di dalam kota saja supaya ada bayangan kalau motor ini dipakai juga di dalam kota, ibu kota Jakarta seperti apa, buat harian seperti apa, dan kita tes dengan standar tes kita bagaimana konsumsi dan akselerasinya. Kelengkapan khas motor trail ya, stangnya tinggi dan lebar, lalu dia belum dilengkapi dengan handguard dan segala macam yang ada di sini itu masih standar ya. Kalau kita lihat di depannya juga lampunya itu masih bolam halogen biasa, plat nomornya ada di atas ini, dan di belakang juga semuanya lampu-lampunya masih bolam halogen biasa, baik lampu belakang, lampu rem maupun lampu sen ini
lampu sennya masih mirip dengan semua model dan generasi Yamaha yang sport ya, itu lampu sennya mirip seperti ini. Di bawah tangki yang tersembunyi di balik cover plastik ini, tangkinya 8,1 liter. Dia ada mesin yang mirip sama Yamaha Vision R, Yamaha MT-15 maupun Yamaha R15. Itu mesinnya basicnya atau dasarnya itu sama persis. Tetapi memang harus diakui ada beberapa ubahan. Misalnya dia pakai knalpot yang pastinya beda ya. Dia knalpotnya rata-rata motor trail yang 150 cc itu buangnya kanan. Nah dia buangnya ke kiri bro. Jadi knalpotnya ada di sebelah kiri. Lalu dia juga sudah liquid cooled, dan bedanya dengan R15 adalah dia tidak pakai slipper clutch karena dia tidak terlalu penting mungkin ya kalau di medan off-road itu nggak terlalu penting slipper clutch, justru malah butuh engine brake pada saat turunan yang agak curam. Lalu dia juga ada perbedaan di ECU-nya, itu pasti beda, walaupun dia pakai VVA dan VVA-nya juga aktif di 7000 rpm, tetapi tenaganya dia tidak sebesar R15, jadi tenaganya sekitar 16 daya kuda, tapi dia tetap cukup membuatnya motor trail yang terbesar di kelasnya. Selain knalpot, ada juga perbedaan lain, misalnya gear rasio pasti berbeda, tapi gear rasionya juga hanya gear sprocket belakang, karena semua giginya itu sama persis di dalam gearboxnya, mirip sama R15. Lalu yang tentu pastinya perbedaannya ada di ECU, karena setelan dari motor ini itu dibuat sedemikian rupa supaya dia lebih enak buat adventure, buat dual purpose dibanding kebut-kebutan di jalan raya tentunya. Dan kita akan coba nanti seperti apa akselerasi dari motor ini. Tapi yang menarik lagi adalah motor ini memiliki speedometer yang kecil tapi cukup informatif. Semuanya sudah full digital panel instrumen ini, dan kita mulai dari indikator dulu ya. Dia ada indikator netral, indikator sen sebelahnya, indikator sen kiri dan kanan itu sama saja. Begitu juga ada hazard juga sudah disiapkan sama Yamaha di sini. Lalu indikator lampu jauh, lampu dekat di tengah ini. Ini ada engine check dan indikator suhu. Lalu tampilan digital ini walaupun kecil dia ada banyak nih, ada RPM, ini ada posisi gigi, dia masih netral, kecepatan, fuel meter, penting ya bro. Dan ini ada di bawahnya semacam MID, ada trip meter, kita lihat ya. Apa saja yang ditawarkan di sini? Banyak tuh. Mulai dari odometer, totalnya, ada trip 1 dan trip 2, lalu ada jam, dan ada fuel consumption, ini real time. Lalu average fuel consumption, lihat ini hasil setelah hasil pengetesan kemarin ya kita ya. Nanti hasilnya Anda akan tahu berapa realnya. Lalu ada indikator VVA di sini. Jadi di 7000 rpm dia hidup. Memang harus diakui WR155 ini punya tenaga paling besar di kelasnya. Mesinnya sama dengan R15 atau MT-15, dan ternyata sukses dibopong sasis motor dual purpose di motor ini. Bedanya hanya pada rasio sprocket belakang dan tidak ada slipper clutch. Nah, bicara di medan aspal, tarikannya memang terasa paling galak. Profil akselerasi cukup padat di putaran bawah. Ya sebenarnya sih nggak jauh beda, mirip sama Honda CRF 150L, paling tidak sampai 60 km per jam. Namun di atas itu, dengan VVA sudah aktif, WR155 ini memang tidak kehilangan napas. Padahal secara bobot, si biru ini paling berat di kelasnya, bisa beda hampir 10 kg dari rival terdekat. Nah, hebatnya dengan fitur VVA, konsumsi bensin bisa ditekan kalau Anda bermain hanya di bawah 7000 rpm. Kami mencatat konsumsi bensin 60,5 km per liter dengan metode full to full di putar-putar sekitar Jakarta saja. Sedangkan pada saat yang sama di MID tertera 63,3 km per liter. Ya beda-beda dikit deh. Memang menyenangkan membawanya bercengkrama di jalanan ibu kota. Masih bisa kencang tapi juga bisa dibawa irit. Suspensinya cukup lembut,
dan cukup meredam jalan aspal yang keriting. Sok depan masih teleskopik, tetapi ternyata tidak selembut itu. Dia terasa lumayan keras diajak melibas polisi tidur dengan agak kencang. Lumayan kaku, jadi masih cukup responsif diajak bermanuver di kecepatan yang agak tinggi. Cakep kayaknya buat dia jadi supermoto nih, karakternya. Memang ban pacul standar dengan tekanan angin 22 PSI sesuai rekomendasi pabrik bukan terbaik buat cornering. Pasti kalah lah dengan ban jalan raya. Namun, WR155R ini sangat menyenangkan di aspal. Tidak hanya di aspal, WR155 ini kami ajak menjejakkan kakinya ke tanah di lintasan buatan Sektor X Serpong. Beberapa rintangan cukup teknis dan cakep nih buat melihat karakternya. Di lintasan gravel, WR155 cukup lincah, jok rata-rata tingginya, jadi buat Anda yang familiar dengan motor trail pastinya mirip-mirip saja. Harus diakui lintasan yang selalu basah karena hujan membuat motor cukup liar, terlebih saat bertemu dengan genangan, apalagi genangan yang agak dalam. Nah, atau ketemu trek yang bebatuan, rasanya tuh licin banget. Baru terasa karena bobotnya lumayan nih untuk menghadapi trek seperti itu. Dan ketemu rintangan itu, ban pacul standar mulai kekurangan grip, padahal sudah kami turunkan sampai sekitar tekanan 10 PSI. Mungkin kembang ban lebih kasar dan lebih lebar akan membuat motor ini makin mantap. Toh sebenarnya diameter dan lebar peleknya serupa bahkan dengan motor trail special engine dengan ban belakang yang lebarnya 140 mm. Ya memang harus diukur dulu apakah muat dengan lengan ayun standar. Nah kami rasa sih cocok kalau ban belakang ini pakai yang lebarnya 120 mm. Selebihnya buat naik turun gundukan tenaga lebih dari cukup. Suspensi memang tidak yang paling empuk di kelasnya, tetapi juga tetap masih mumpuni melewati berbagai rintangan dengan baik. Asik. Oke riders, itu tadi impresi kami terhadap Yamaha WR155. Dia memang yang terkencang di kelasnya untuk mesin ya, tetapi banyak yang skeptis yang bertanya-tanya mengenai bagaimana posisi radiator ini karena dia expose di bagian sini nih. Ya, jadi kalau Anda punya motor ini, menurut kami ya sebaiknya dipikirkan bagaimana dia ada pelindung di bagian sini supaya radiatornya tetap terlindung pada saat Anda terjatuh, karena di off-road kemungkinan Anda terjatuh itu lebih besar dibanding di jalan raya. Semoga Anda suka dengan video ini dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih yang sudah like video ini, terima kasih yang sudah subscribe ke Autorider dan membagikan video ini ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk mampir ke website kami, autorider.com, begitu juga Instagram kami @autorider.com dan Facebook fanpage kami di autorider.com. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah!